Marilah kita berdoa, saudaraku. Tuhan, dengan rendah hati kami kembali datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Kami merasa aman, merasa sehat, dan kembali dapat berkumpul bersama keluarga. Amin. Dan malam hari ini kami mau bersekutu sebelum kami akan beristirahat. Haleluya. Malam hari ini. Kami Kami percaya Tuhan akan memimpin setiap kami semua dalam ibadah Jum di malam hari ini sampai pada akhirnya nanti. Amin. Kami izinkan Roh Kudus bekerja, melawat kami, menyembuhkan yang sakit. Gloria. Firman Haleluya. Tuhan diberitakan kuasa-Mu bekerja dan melawat setiap hati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Semoga sore malam hari ini menjadi malam yang menyenangkan buat kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah tentang depresi. Depresi atau tertekan, ya, tertekan. Nah, saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 bagian A. Di sana dikatakan begini, Saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Lalu saya ambil nats firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Adapun maksud dan tujuan firman Tuhan pada malam hari ini adalah menyadarkan kita semua, saudaraku, akan bahayanya orang yang dilanda depresi. Hidup dalam tekanan. Ya, depresi itu bisa saya artikan hidup dalam tekanan yang dikarenakan berbagai hal. Macam-macam akibatnya mengapa seseorang itu bisa mengalami depresi. Nah, mengapa kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku? Tentu kita memang harus sadar karena secara fakta menyatakan depresi itu dapat menghancurkan kehidupan manusia. Nah, sebagai hamba Tuhan, tentu saya pribadi tidak menginginkan hal semacam itu dialami oleh setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya saya ingin mengajar, ya. Jadi malam hari ini saya ingin mengajar kita yang ada di Jum ini tentang solusi. Bagaimana sih caranya yang benar mengatasi depresi? Bagaimana sih solusinya ketika tekanan-tekanan hidup itu datang melanda kehidupan kita? Bagaikan seperti momok
yang siap untuk mencengkeram kehidupan kita. Nah, pemazmur tadi di depan berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Saudaraku, jujur, saya menyampaikan apa yang pemazmur katakan ini pernah juga saya alami. Mungkin kita semua yang ada di Zoom ini pernah mengalami juga bagaimana jiwa kita mengalami tekanan. Tadi sudah saya gambarkan, tapi ingin saya jelaskan lagi. Apa sih itu depresi? Depresi itu adalah reaksi terhadap situasi yang menekan. Dan akibat tekanan tersebut membuat kita kehilangan damai sejahteranya Allah, saudara. Nah, depresi juga dapat kita artikan di mana seseorang mengalami kepedihan yang berlarut-larut sehingga tersiksalah hidup seseorang tersebut. Nah, itu pengertian daripada depresi, saudara-saudara. Nah, bila kita nggak kuat menghadapi situasi seperti itu, maka orang-orang yang mengalami depresi itu akan tidak sedikit yang pada akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Dan akibat bunuh diri adalah kebinasaan kekal. Saya berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satupun di antara kita yang pada akhirnya mengambil tindakan yang salah tersebut. Seberat apapun ya persoalan beban berat yang saat ini kita tanggung. Bapak, Ibu, saudaraku yang disayangi oleh Tuhan. Sesungguhnya Allah tidak ingin kita mengalami depresi. Memang ada, harus kita akui, ada hal-hal yang dapat menjadikan seseorang itu harus mengalami depresi, saudaraku. Contohnya, apabila kita membaca di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-38, mulai ayat 4, di sana dikatakan begini, sampai ayat 7 mungkin ya. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosa-dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang barusan kita baca ini menggambarkan tentang seseorang yang kehilangan citra dirinya. Seseorang yang kehilangan citra dirinya. Yang sering terjadi dalam diri manusia ketika ia melakukan dosa, yang menjadi tertuduh adalah hati kita, saudara. Hati kitalah yang tertuduh ketika kita melakukan dosa. Seolah kita tidak pantas lagi hidup. Seolah-olah kita tidak layak lagi untuk hidup. Kita berpikir tidak mungkin ada lagi pengampunan karena dosa-dosa yang kuperbuat ini. Kadang seperti itulah, saudara, pikiran kita. Dan itu membuat hidup kita menjadi tertekan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dengan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi nasihat Tuhan kepada kita adalah
mulailah belajar berdua dengan Tuhan. Mohonkanlah ampunannya, maka dengan demikianlah ia akan menunjukkan kasih setia dan keadilannya kepada kita semua. Yesaya 1 ayat 18 berkata begini, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, saudaraku, ayo. Ini ajakan Tuhan. Ajakan Tuhan agar kita segera berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamailah dengan dirimu sendiri, berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan sesamamu. Nah, saudaraku, siapa sesama kita itu? Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang menyakiti hati kita, yang menggores perasaan batin kita, sehingga batin kita terluka, batin kita mengalami kekecewaan, dan itu menimbulkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang membohongi kita. Mungkin ada yang mencurangi kita. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakan kita. Saudaraku, berdamai. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita berdamai. Supaya jasmani kita sehat. Supaya rohani kita sehat. Bukankah itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Sehat jasmani, sehat juga rohani kita. Contoh berikutnya, saudaraku, di dalam kitab Injil pasal 7, ya. Injil Lukas pasal 7, ayat 12 sampai ayat 13. Di sana ada perikopnya yang mengatakan begini. Dengan perikop yang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Ayat itu berbunyi begini. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati. Ya. Diusung keluar anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Terus disambung lagi, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jangan menangis. Bapak Ibu, ini berbicara tentang kehilangan orang yang dikasihi. Nah, kehilangan orang yang dikasihi juga bisa membuat orang menjadi depresi. Bayangkan, seorang ibu punya anak satu-satunya. Sudah tidak punya suami alias menjanda. Ditinggal mati suami, ditinggal mati anak. Tinggallah ia hidup sendiri, sebatang kara, tidak ada yang menemani. Hidupnya serasa hampa, tidak ada lagi teman untuk saling bertukar pikiran. Tidak ada lagi teman untuk saling berbagi rasa. Ternyata saudara-saudaraku, hidup hanya sebegini saja, mungkin seperti itulah pikiran si ibu janda ini. Mungkin dia berpikir, lebih baik aku mati saja. Wong ternyata hidup hanya begini. Nah, saudaraku, mungkin saya akan menceritakan bagaimana ketika istri saya pulang, ya, meninggalkan saya
dan meninggalkan ketiga anak saya. Yang pada waktu itu di Pulau Jawa ini, tepatnya di daerah kita ini, saudara, memang hampir 2 bulan full. Itu setiap hari pasti ada saja pengumuman, ya, dari apa, toa-toa itu kita mendengar orang meninggal, ya. Nah, saya juga merasakan apa yang dialami oleh ibu ini tadi. Walaupun sebetulnya kalau dari sudut pandang kasus, tentu kasusnya ibu ini lebih menyeramkan dibanding saya. Saya ditinggalkan sama istri, tapi saya masih punya anak-anak untuk saya bisa berbagi rasa, untuk saya bisa ngobrol ngalor ngidul ini itu, saudara-saudara. Berbeda dengan ibu yang tadi, ya, sudah tidak punya siapa-siapa lagi, hidup sendiri dan menjanda. Seminggu lamanya, saudaraku, saya tidak henti-hentinya melinangkan air mata, bahkan seminggu lebih. Setiap hari saya pergi ke kuburan, saya merasa tidak kuat, ya. Dan tindakan bodoh yang saya lakukan adalah ketika itu pernah saya terucap dari mulut bibir saya, Tuhan, ambil saja sekalian dengan nyawaku. Untuk apa lagi aku hidup? Saya merasa kehilangan yang begitu sangat hebat sekali, saudara-saudaraku. Namun ketika saya melihat, saudara-saudaraku, di mana anak-anakku ketika itu sedang tertidur, di sanalah saya disadarkan dengan dengan sebuah, ya, pertanyaan yang tiba-tiba itu muncul, saudara-saudara, seolah-olah Tuhan itu berbicara kepada saya. Seolah-olah Tuhan itu menegur saya, saudara-saudaraku. Suara itu berkata begini, tidak perlu engkau memohon-mohon untuk mati terhadap aku. Sebab tanpa memohon pun kelak, lusa, esok engkau juga pasti akan mati. Itulah bahasa yang saya dengar kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Uruslah anak-anakmu dan jangan lagi menangis. Itu saya jelas sekali mendengar itu. Nah, makanya saya katakan tadi mirip sekali kasus ini, ibu tadi, dengan kasus yang saya alami. Saudaraku, jangan kaget. Jangan terkejut apabila tiba-tiba suatu saat nanti kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Bahkan ketika ditinggal mati sekalipun, apalagi yang meninggal tersebut adalah orang yang kita sayangi, penyangga dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara-saudara, yang menopang kita, yang selalu mendoakan kita, dan tiba-tiba tidak ada lagi di hadapan kita. Saudara, tidak dapat kita pungkiri, peristiwa seperti ini dapat memunculkan kekhawatiran yang hebat dan menekan jiwa kita yang pada akhirnya bisa membuat kita juga depresi. Namun sekali lagi, puji Tuhan, karena firman-Nya dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26 menasihatkan kita begini, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun
diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kehidupan kita ini lebih jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudaraku, kita punya Bapa di surga. Bapa kita di surga itu adalah Bapa yang baik. Bapa kita di surga itulah yang akan memelihara kehidupan kita. Contoh yang terakhir, saudara-saudaraku, apa yang membuat seseorang itu bisa menjadi depresi, bisa menjadi tertekan hidupnya. Nah, Kejadian pasal 39 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, ya. Pada suatu hari, di sana dikatakan, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, ya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, ayat 20, lalu Yusuf ditangkap. Ayat 20 saya sambung, saudara. Lalu Yusuf ditangkap, ya, oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja, dikurung, ya, kira-kira seperti itu. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi Kejadian 39 ayat 11, ayat 12 dan ayat 20. Saudaraku, Yusuf kehilangan pekerjaan. Jangan salah, saudara. Orang yang kehilangan pekerjaan bisa mengalami depresi. Baru-baru ini ada seorang ibu dari Jakarta. Dia bertelepon kepada saya. Dia teman saya, Pak Tommy. Tolong bantu saya. Ya. Saya khawatir dengan kondisi anak saya. Tadinya dia sudah bekerja di satu perusahaan. Tapi dia memutuskan pindah dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi. Tepatnya di Astra. Ya, dia memilih untuk pindah, tapi dengan catatan resikonya kalau dia keluar dari pekerjaan ini, kalau dia mau masuk lagi tentu sudah tidak bisa. Waktu itu dia penuh pertimbangan. Haruskah saya keluar? Kalau keluar, sementara di Astra ini dia harus mengalami apa yang namanya itu uji coba dulu, ya, mungkin seperti itu. Enggak langsung ngelamar diterima, itu enggak. Coba. Nah, tapi harus keluar. Akhirnya benar, saudara-saudara, dia memutuskan nekat keluar dari pekerjaannya yang sudah mapan tadi, berharap ingin mendapatkan pekerjaan yang baru dengan gaji yang lumayan tinggi. Ya. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata dia tidak diterima di perusahaan tersebut. Dan itu membuat dia stres, membuat dia depresi. Sampai dia mengurung diri berhari-hari di dalam kamar. Tidak mau makan. Dipanggil diam saja. Pak Tommy, saya takut. Saya khawatir dengan anak saya takut terjadi apa-apa, katanya seperti itu, saudara. Saya khawatir anak saya kenapa-napa, Pak, sambil dia menangis menceritakan tentang anaknya ini kepada saya, saudara. Nah, cerita punya cerita, saudaraku, yaitu tadi. Yang tadinya sudah biasa megang duit, tiba-tiba dia harus mengalami pengangguran.
ngelamar ke sana kemari, ngelamar ke sana kemari, enggak juga dapat pekerjaan. Sementara pekerjaan tadi ditinggalkan. Nah, akibat keinginan gaji yang lebih tinggi, dia harus kehilangan pekerjaannya. Ia putuskan keluar dari kerja lama dengan resiko dia tidak bisa masuk kerja lagi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu sedih. Saya sebagai hamba Tuhan cuma mengatakan, saat kita kehilangan pekerjaan, dan kita merasa ada tekanan hidup yang berat seperti menindih kita, saya cuma berbagi firman Tuhan, saudara. Saya nggak bisa, saya bukan seorang konselor, saya bukan seorang yang bisa memberikan solusi melalui pemikiran-pemikiran saya. Saya memberi dia Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Ya, saya suruh baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saya cuma memberikan ayat itu, saudara-saudaraku. Saya suruh tangkap itu ayat. Tangkap bahwa Tuhan sanggup membuat hidup kita berhasil. Sekalipun kita sudah harus mengalami sesuatu. Mungkin ya itu diakibatkan oleh kesalahan kita. Nah, kalau Yusuf, dia tidak bersalah tentunya, ya. Tapi kalau yang ini kasusnya berbeda lagi. Kalau Yusuf kehilangan pekerjaan karena dia ingin menghindari dosa. Kalau ini meninggalkan pekerjaan karena keinginan supaya gajinya lebih tinggi dan posisinya lebih bagus karena dia ingin kerja di kantoran. Tapi sekali lagi saya tekankan, Tuhan sanggup membuat hidup kita berhasil. Apapun situasinya yang kita alami saat ini. Nah, saudara, banyak hal yang dapat menjadikan kita depresi dalam kehidupan ini. Tetapi Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, di sana Tuhan berjanji kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan di sana, saudara, memberikan nasihatnya kepada kita. Memberikan janjinya kepada kita. Bahwa kita dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Dan hasilnya pasti akan baik pada akhirnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-4, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Manusia sering mengecewakan kita, namun Tuhan, Ia adalah Allah yang baik buat kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, kita pasti kuat menghadapi yang namanya tekanan hidup. Selama kita masih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Tuhan, selama kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya pasti kita akan sanggup mengatasi segala sesuatunya. Ingat tadi saudara, Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya kira itu saja kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua malam hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah firman itu dapat menjadi satu rema dalam diri kami, mendarah daging dalam diri kami, sehingga ketika kami harus diperhadapkan dengan tekanan-tekanan hidup, tidak membuat hidup kami salah langkah, tapi terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bahwa kekuatan penuh itu sesungguhnya ada pada diri Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang sudah menolong kami sampai saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Amin.